Al-Hadi, Al-Hadi khaliqul huda war rasyad. Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang menciptakan hidayah dan petunjuk kepada man ahabba min ibadi, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah pasti ditakdir mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah pasti karena hatinya dikasih nurnya Allah. Yahdillah linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada nurnya, kepada orang yang Allah mau. Makanya ketika hati kita sadar, ketika hati kita ingat Allah, itu berarti dikasih nur. Setiap kita dapat musibah, itu sebenarnya Allah ngasih alarm, mengingatkan hati kita biar ingat Tuhan yang menciptakan kita. Tapi bukan karena Allah benci, bukan. Direm sama Allah, direm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal karna barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-48 dari kitab Nurul Iman yang membahas tentang fadilah, keutamaan memahami lafadz dan memahami makna daripada Asmaul Husna, 99 nama yang dijamin masuk surga. Soal pembahasan terakhir ini kita sampai di pembahasan Asmaul Husna An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur. Ini hadis riwayat Imam Turmudi dari sahabat Abu Hurairah juga, yang membahas makna daripada Asmaul Husna. Sampai di Asmaul Husna An-Nur. An-Nur ini artinya alladzi dzahir fi nafsihi, Tuhan yang jelas di dalam zatnya sendiri. Al-mudhhir li ghairihi, Tuhan yang menjelaskan kepada makhluk, kepada selainnya. Ay khaliqun nur, atau Tuhan yang menciptakan nur. Makanya di surat Nur ayat 35 dinyatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahayanya langit dan bumi. Cahayanya langit dan bumi itu adalah bagian dari sifatnya Allah yang berupa an-nur, Tuhan yang bercahaya.
karena Allah sendiri merupakan cahayanya langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ard kamathali nurihi kamishkatin fiha misbah. Yang perumpamaan nurnya Allah itu sama seperti sebuah jendela yang tidak tembus, yang kamishkatin fiha misbah, yang di dalam jendela itu ada lampu penerang. Al misbahu fi zujajah, lampunya diwadahi kaca cermin. Al misbahu fi zujajah, az-zujajatu sedang cerminnya ka'annaha kaukabun durriyun, sama seperti bintang yang terang, bintang yang menyala sinarnya. Kaukabun dur yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dari pepohonan yang berkah. Zaitunatin, yaitu pohon zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak di sisi timur dan tidak di sisi barat. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u, hampir saja minyaknya lampu itu, minyaknya lampu yang diperumpamakan kayak nurnya Allah itu, hampir saja minyaknya lampu. Kalau zaman dulu damar cempluk itu lampu kan butuh minyak, hampir saja minyaknya menyala, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak disumet, meskipun tidak di api, tidak disentuh oleh api. Biasanya lampu penerang itu kalau tidak dikorek, tidak dikasih api, maka tidak nyala kan dulu gitu. Sedang nurnya Allah tanpa disentuh api pun bersinar. Itu perumpamaan cahayanya Allah itu diperumpamakan kayak sebuah jendela yang ada lampunya diwadahi sebuah kaca, yang kacanya bersinar kayak sinarnya bintang, yang dinyalakan dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun. Hampir saja minyaknya lampu itu bersinar sendiri tanpa perlu dikorek, tanpa perlu dinyalakan sama api. Walau lam tamsas hunar, nurun ala nur, cahayanya Allah itu di atas cahaya, maksudnya berlapis-lapis dari saking tebalnya, dari saking terangnya. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha, Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk cahayanya kepada orang yang Allah kehendaki. Yang dapat rizki cahaya itu pasti dapat. Nah, orang yang hatinya bisa sadar, yang asalnya kafir masuk Islam, itu berarti hatinya dikasih nur cahaya Allah. Yang asalnya ahli maksiat bisa tobat, bisa jadi orang ahli ibadah, itu karena hatinya diterangi nur. Makanya di surat Tahrim itu ada doanya orang beriman besok di hari kiamat, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sinarilah, sempurnakanlah nur saya, sempurnakanlah cahaya saya, dan ampuni dosa saya. Hati yang terkotori oleh dosa, setiap kita maksiat itu pasti hatinya ada bintik hitam, pasti ada bintik. Setiap kita maksiat satu kali, maka hatinya ada bintik hitam satu, maksiat lagi ada bintik hitam satu. Ketika kita istighfar, bintik itu dihilangkan, tobat istighfar dihilangkan lagi. Kalau semakin dibiarkan kotor, semakin gelap. Makanya setiap kita terjerumus maksiat itu segera diistighfari, segera disodakoi. Innal hasanat yudhibna sayyiat, semua amal baik itu dapat menghilangkan amal jelek. Jadi kotoran-kotoran, karatan-karatan dosa yang membuat hati kita kotor itu dapat tertebus, dapat dilebur dengan cahaya Allah, dengan amal baik kita yang digantikan dengan cahaya Allah yang menerangi hati kita. Allahu nurus samawati wal ard. Ini Asmaul Husna, An-Nur berarti Allah, Tuhan yang mempunyai cahaya di atas cahaya. Nurus samawati wal ard. Makhluk pertama yang Allah ciptakan di dunia ini adalah nur Nabi Muhammad SAW.
Innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Nabi Muhammad, tapi Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama. Setelah itu baru penciptaan langit bumi dari nur Nabi Muhammad. Jadi makhluk pertamanya Allah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendapatkan dua cahaya ini, cahaya Allah dan cahaya Rasulullah, sempurna kehidupannya. Makanya kalimat syahadat itu dua, bukan hanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari keringatnya cahaya Nabi Muhammad akhirnya jadi ruh-ruh kita ini. Semua ruh itu tercipta dari keringat daripada nurnya Nabi Muhammad. Kayak gitu urutannya gitu. Al-Hadi, Al-Hadi khaliqul huda war rasyad. Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang menciptakan hidayah dan petunjuk kepada man ahabba min ibadi, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah pasti ditakdir mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah pasti karena hatinya dikasih nurnya Allah. Yahdillah linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada nurnya, kepada orang yang Allah mau. Makanya ketika hati kita sadar, ketika hati kita ingat Allah, itu berarti dikasih nur. Setiap kita dapat musibah, itu sebenarnya Allah ngasih alarm, mengingatkan hati kita biar ingat Tuhan yang menciptakan kita. Tapi bukan karena Allah benci, bukan. Direm sama Allah, direm. Al-Badi'u, ikuti, ayo biar nak ngantuk. Al-Badi'u. Al-Badi'u artinya gini, al-mubdi wal muhkim kulla syai'in sun'ahu awil mukhtari il asya ala ghairi sabiqati misal. Al-Badi, Asmaul Husna Al-Badi artinya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu tanpa didahului perumpamaan, tanpa didahului contoh. Beda dengan arsitek. Arsitek itu sebelum bangun rumah masih gambar dulu, masih ngelukis dulu baru dibangun rumahnya. Tapi Allah tanpa seperti itu. Allah karena Al-Badi, Tuhan yang berkreasi, Tuhan yang menciptakan sesuatu tanpa didahului gambar, tanpa didahului contoh, tanpa nyontek. Itu Al-Badi, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu tanpa nyontek. Makanya di Al-Quran ada ayat Badi'us samawati wal ard. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tanpa didahului contoh, tanpa didahului lukisan atau gambar dari arsitek. Al-Baqi, Al-Baqi, Al-Baqi artinya ad-daim alladzi la yazul wa la yahul. Tuhan yang langgeng abadi, yang tidak pernah hilang dan tidak pernah berpindah, tidak pernah berubah. Al-Baqi, abadi selamanya. Al-Waris, Al-Waris, Al-Waris ini artinya hampir mirip dengan Al-Baqi. Al-Waris, Al-Baqi ba'da fana'i khalqi. Tuhan yang tetap setelah rusaknya semua makhluk. Besok ketika malaikat Israfil, peniup sangkakala, meniupkan sangkakala yang pertama, semua makhluk ini binasa yang ada di atas bumi, termasuk hewan, manusia, bangsa jin, semuanya. Nanti tiupan sangkakala yang kedua baru itu makhluk dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dikirim ke padang mahsyar. Nanti 2 kali niupnya. Tapi Allah sejak itu ya ada terus Al-Waris. Allah adalah Al-Waris yang abadi setelah rusaknya makhluk. Alladzi yarji'u ilai kullu syai'in, yang mana segala sesuatu akan pulang kampung kembali kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, besok kita pulang kampungnya kepada Allah. Sebagaimana di Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan hancur binasa, kecuali hanya zatnya Allah yang masih langgeng abadi.
karena Allah adalah Tuhan Al-Baqi dan Al-Waris. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah kepada Allah lah segala sesuatu akan kembali. Di Al-Quran ayat lain, inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilayna yurja'un, sesungguhnya aku mewarisi bumi dan makhluk yang ada di atas bumi, dan kepadakulah mereka semua akan kembali. Itu Al-Waris, Al-Baqi. Kurang 2 Asmaul Husna lagi. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini artinya Shahibur Rusdi, Tuhan yang mempunyai kepintaran, Tuhan yang mempunyai kecerdasan. Wa huwallazi yadi'ul syai'a fi mahallihi, Tuhan yang menciptakan kecerdasan di dalam tempatnya, yang menciptakan khaliqur rusdi fi ibadi, yang menciptakan kecerdasan, kepintaran di dalam hamba-hambanya. Ketika ada hamba jadi orang yang pintar, orang yang alim, itu karena Allah yang memintarkan. Jadi bukan alim sendiri. Makanya tidak boleh atau haram bagi kita ketika jadi orang alim, banyak wawasannya, haram sombong. Karena kita dipintarkan oleh Allah. Anak kecil tidak tahu apa-apa setelah dilahirkan. Pelan-pelan Allah kasih ilmu. Pelan-pelan mereka dicerdaskan, dipintarkan. Allah yang Ar-Rasyid, Allah yang membuat mereka cerdas. Yang terakhir As-Sabur. As-Sabur. As-Sabur artinya alladzi la ya'jilu bil uqubah ala man asahu, Tuhan yang tidak terburu-buru menyiksa hambanya yang maksiat. Tuhan yang tidak terburu-buru menyiksa hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Tuhan yang tidak kesusu, yang tidak tergesa-gesa menghukum hambanya yang bermaksiat. Jadi maknanya As-Sabur sama seperti maknanya Al-Halim. As-Sabur Tuhan yang sangat sabar, Al-Halim Tuhan yang sangat bermurah hati. Jadi maknanya As-Sabur sama Al-Halim itu sama. Tapi wallahu a'lamu bihaqiqati ma'ani asma'i, Allah yang maha tahu tentang hakikat daripada semua maknanya Asmaul Husna. Makanya kita ketika ditakdir maksiat jangan putus asa, karena Allah tidak terburu-buru menyiksa kita, masih Allah kasih kesempatan bertobat. Jadi tidak langsung disiksa. Kita maksiat tiap hari tapi Allah tidak langsung mengadab. Beda dengan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Itu ketika maksiat kepada Allah langsung dihukum di dunia, dikasih bala. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad masih dikasih kesempatan bertobat. Allah tidak terburu-buru menyiksa umatnya Rasulullah SAW. Nah, karena itu di Al-Quran rahasia daripada Asmaul Husna ini, kita setiap doa jangan sampai lupa membaca salah satu daripada Asmaul Husna, karena itu menjadi syarat pelengkap agar doa kita terkabul. Tapi ketika doa jangan keras. Makanya setelah ayat ini di surat Isra ini ada ayat wala tajhar bisolatika, jangan kau keraskan bacaanmu sehingga bacaanmu didengar oleh orang musyrik. Ketika orang musyrik mendengar bacaanmu, maka orang musyrik akan mencaci maki Al-Quran dan semua ajaran agama Islam. Kalau dulu kenapa ayat ini ada? Karena dulu orang kafir pun ngerti bahasa Arab. Jadi kalau baca Al-Quran, baca apa-apa jangan terlalu keras. Wala tukhafid, dan jangan terlalu pelan biha ketika membaca Al-Quran, ketika membaca doa. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah-tengah antara keras dan pelan. Carilah jalan yang tengah-tengah. Jadi kalau baca sesuatu itu yang sunat itu, baca doa atau baca Al-Quran atau baca apa saja, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, sedang-sedang. Terlalu teriak ya tidak sopan ke Allah. Terlalu pelan akhirnya tidak jadi pelajaran bagi orang-orang yang masih belum tahu. Jadi sama seperti Al-Quran, di sini dijelaskan mislu doa sairul azkar, semua zikiran,
semua doa. Wala yajhar biha wala yukhafid biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Bal yakunu baina dzalika qawama. Alangkah baiknya yang sedang. Karena apa? Khawatir di pinggir kita ada orang yang sedang sholat. Suara kita, wiritan kita keras, akhirnya mengganggu kehusuan orang yang sedang sholat itu. Jadi yang sedengan kalau baca sesuatu. Kalau terlalu keras khawatir kita riya, ingin dipuji orang. Terlalu pelan nanti tidak bisa jadi pelajaran bagi orang yang masih belum tahu. Jadi kalau baca sesuatu tujuan dikeraskan, tidak terlalu keras itu biar orang yang tidak paham itu biar paham. Makanya jadi imam itu kenapa kok orang Muhammadiyah tidak mau keras, kalau orang NU ini keras. Karena orang Muhammadiyah terlalu milih pendapat yang itu, menganjurkan pelan bacaannya, jangan terlalu keras. Kalau orang NU milih yang irsadun nas, ngajari orang, taklim. Imam ini biar tujuan imam mengeraskan bacaan, ngajak makmum-makmum agar semuanya wiritan. Tujuan imam mengeraskan bacaan itu agar makmum-makmum yang tidak tahu wiritan yang sunat dibaca sesudah sholat biar tahu. Jadi tujuannya taklim dan mengajak, ngajari dan mengajak, biar semuanya baca istighfar sesudah sholat, biar semuanya tahu kalau Kanjeng Nabi habis sholat baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dahinal jannah daros salam tabarok rabbana wa ta'ala ta'ala jalal wal ikram. Biar tahu kalau Nabi habis sholat baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar umatnya tahu kalau Nabi habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah 1 kali. Itu bisa mengampunkan dosa. Allahumma antas salam. Ikuti saya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha menyelamatkan dan maha mempunyai keselamatan. Wa minkas salam. Darimulah adanya keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepadamulah kembali keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepadamulah keselamatan itu kembali. Fahayyina. Ini yaknya tasdid. Jadi kadang orang tidak tahu harokatnya. Fahayyina dikira fahayyina. Padahal yang benar fahayyina. Yaknya tasdid. Fahayyina. Hidupkanlah, maka hidupkanlah kami ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Bisalam, hidup dalam keadaan selamat. Jadi selamat sini selamat dunia sampai akhirat, selamat dari musibah, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka. Fahayyina Rabbana bisalam, itu maksudnya. Fahayyina Rabbana bisalam. Ikuti. Wa adkhilnal jannah. Ini harokatnya jannata. Wa adkhinnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Darussalam, yaitu rumah keselamatan. Seperti itu artinya. Terus Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami, ala dzikrika, agar sesering mungkin berzikir, menyebut namamu secara mulut dan mengingat namamu secara hati. Itu maksudnya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah bantulah aku agar sesering mungkin bersyukur, berterima kasih kepadamu.
wa husni ibadatik, agar sesering mungkin dapat menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut hati kami sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal du'ana bisri asraril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.